Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan rohani hari ini diterangi dengan tema mendengar suara Tuhan. Bacaan Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi secara khusus saya akan membaca di ayat yang kedua yang demikian firman Tuhan dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penciptaan Tuhan akan manusia begitu sempurna. Kesempurnaan itu terlihat dari setiap bagian tubuh yang mempunyai fungsi dan berdasarkan pada kegunaan masing-masing. Dari sekian banyak tubuh yang tercipta, telinga Bapak Ibu serta saudaraku seringkali menjadi salah satu penentu untuk kita berpikir dan bertindak. Karena melalui telinga kita mampu mengubah kehidupan kita ini menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Banyak orang mengatakan kita itu diberi satu mulut dan kita dianugerahi dua telinga agar lebih banyak kita mendengar daripada kita berbicara. Namun, Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kenyataannya mendengar itu bukan perkara yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Alkitab banyak memberikan contoh bagaimana ketika umat Allah tidak mau mendengarkan suara Allah, maka kehidupan mereka itu jauh dari kata damai sejahtera. Domba dan gembala seperti di dalam perikop ayat yang sudah saya baca di dalam Mazmur 23 seringkali menjadi gambaran yang dipakai untuk menunjukkan relasi antara Allah dan manusia. Sebagai gembala, Allah telah melakukan perannya dengan baik. Sebagai gembala, Allah meminta untuk domba-dombanya itu mau mendengar suara sang gembala dengan baik. Apa yang menjadi perintahnya? Agar apa? Domba tidak tersesat. Kita tidak tersesat untuk menuju kandang, menuju rumput yang hijau. Kata lain, menuju kepada kehidupan yang lebih baik, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bagian inilah yang kemudian umat seringkali gagal. Kita seringkali gagal untuk menjadi pendengar yang baik akan suara Tuhan. Sehingga kehidupan umat atau kehidupan domba jauh dari harapan sang gembala. Banyak sekali umat, banyak sekali domba yang tersesat, kemudian hilang dan mati karena tidak menuruti dan mendengar perintah sang gembala, yaitu Tuhan sendiri. Jadi Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata kunci saat sapaan rohani hari ini adalah menuju kepada kehidupan yang baik adalah ketika kita harus mau mendengar, kita harus mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa seriuskah kita mendengar suara sang gembala, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Mendengar suara Tuhan bukan hanya pasif, tidak diam, atau sekedar mendengar saja. Tetapi mendengar firman Tuhan harus aktif, yang dibarengi dengan perubahan sikap dan karakter yang baik dari hari ke hari, yang mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan, baik itu kehidupan keluarga, masyarakat, dan jemaat.
Marilah kita berkomitmen untuk mendengar suara Tuhan dan memperlakukannya suara Tuhan itu di tengah kehidupan kita, khususnya keluarga. Tuhan senantiasa memampukan hidup ini untuk kemudian mendengar suara Tuhan, bukan mendengar suara kata hati pribadi kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk mendengarkan suara-Mu di tengah kami menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kami ini berkenan kepadamu. Karena hidup yang berkenan adalah yang mau menuruti perintah dan kehendak-Mu. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk tidak mendengarkan suara hati kami pribadi yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Demikianlah kami Bapa, diri kami, mampukan kami untuk kami boleh hidup dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.